Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara seorang paramedis melakukan pemeriksaan, menginput rekam medis pasien di IGD ya. Kita langsung mulai ya. Saya anggap kalian telah memiliki akun dan klik tombol masuk yang ada di pojok kanan atas. Kemudian isi nama pengguna dan kata sandi yang ada di sini. Nama pengguna misalkan itu ya, kata sandi 1234. Klik tombol masuk ya. Nah ya, kita sudah ada di halaman home ya. Untuk paramedis tampilannya nanti seperti ini. Itu ada notifikasi ya, notifikasi. Dan kita langsung menuju halaman IGD. Nah, halaman IGD kalau saya akan masuk dengan saya sebagai Sari Fitrian ya. Di sini ruang tugas saya semuanya ada di sini. Ada saya tugas di farmasi, operasi, ruang pavilion, UTDRS, IGDS, laboratorium radiologi ya. Nah, saya tugas di IGD ya, kan kita mau melakukan pemeriksaan di IGD. Jadi saya klik lokasi tugas saya yang ini, yang IGD, atau saya klik yang ada di sini ya, ruangan IGD yang ada di halaman home ini ya. Tinggal diklik aja. Ya, itu langkah awal ya, kita klik itu. Kemudian kita lihat di sebelah paling kanan yang ada tulis perawat, ada tanda tombol ya. Ada ikon tombol. Ikon tombol di masing-masing nama pasien ya. Ini artinya pasien yang ada di sini. Sebelum saya ingin jelaskan di sini dulu ya. Jenis ini artinya jenis jika ini pasien umum, ini pasien yang menggunakan BPJS, tapi warna merah ini dia belum verifikasi. Ikon verifikasi yang bertanda merah ini dia berarti belum verifikasi BPJS Ketenagakerjaan ya. Artinya BPJS belum menyetujui dia bahwa dia ini adalah pasien BPJS Ketenagakerjaan, belum menyetujui ya. Kemudian di bawah ruangan ini, di bawah ruangan ada tulis rekam medis. Ini maksudnya data rekam medis, bisa diklik ya, bisa diklik untuk melihat datanya. Kemudian ini keluar, status keluarnya belum ya, atau sudah keluar, dan tanggalnya di sini. Waktu ini memperkirakan antara waktu masuk dan waktu keluar ya. Jadi ketika dia waktu keluar dia selesai pemeriksaan atau selesai pelayanan di IGD, dia keluar, maka akan dihitung secara otomatis. Berarti waktu dia masuk ke dalam IGD adalah 10 jam ya. Kemudian di sini nama dan ada tanda keterangannya, laki perempuan. Kemudian perlu saya jelaskan juga tanda-tanda ini ya. Bapak Ibu melihat bahwa nomor 2 ini ada tanda kuning, nomor 3 ini ada warna merah, mohon maaf bukan tanda ya, ada warna merah, warna kuning, warna merah. Ada 2 warna lagi ya, yaitu warna hijau dan warna hitam. Ini apabila paramedis atau dokter melakukan menginput data untuk triase ya, triase. Ada salah satu formulir yang namanya triase. Saya nggak tahu itu bacanya seperti apa, tapi saya baca sesuai dengan hurufnya aja, yaitu triase ya, triase. Bagaimana ucapan medisnya, gimana saya ucapkan hanya triase ya. Nah itu triase ya. Kemudian di sini ada tombol ada formulir cari ya, cari pasien. Jadi Bapak Ibu boleh bisa mencari pasien di sini, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini statistik pasien ya, secara menyeluruh saja, tapi nanti kita akan buat secara detail sampai ke tingkat jenis penyakit yang terbanyak di IGD per bulan, per tahun, bisa insya Allah ya, akan kita tampilkan di sini ya. Kemudian kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian klik nama, itu akan muncul ke halaman masing-masing pasien ya. Klik nama ini ya, contohnya saya klik ya. Nah, di sini akan terlihat kartu pasien. Kartu pasien ini memuat nama pasien, nomor rekam medik, dan IHS ya, Indonesian Health Service Number. Kemudian di sini ada logo dari rumah sakit Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kemudian nama rumah sakitnya, dan di sini nama kabupatennya ya. Bapak Ibu bisa mendownload ini dan print, dan kemudian berikan kepada pasien yang bersangkutan ya. Kemudian kita juga bisa melihat di sini, ini ada data detail ini. Jadi di sini kalau dia daftar sudah sebanyak 3 kali, mengunjungi rumah sakit sebanyak 3 kali, di sini akan tulis 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, dan data masing-masing data rekam medisnya perkunjungannya bisa dilihat nanti di data detail sini ya, detail ya.
Nah, ini ada di sini ada data umum, surat, data rekam medis, gelang ya. Nah, mari kita uraikan satu habis satu. Bapak Ibu yang bertugas di IGD bisa juga melakukan penandatanganan ya, penandatanganan surat persetujuan umum ya, general consent. Kemudian ada juga namanya surat jaminan. Nah, ini wewenang siapa itu mereka bisa menandatangani secara digital ya. Nanti ini kita akan bahas sendiri lagi ya. Kemudian resume IGD tentu pasien juga dia akan menandatangani ya, atau penanggung jawab pasien ya. Nanti kita akan bahas ini dalam secara terpisah ya. Kemudian di sini ada data rekam medis pasien seluruhnya ya, dan surat-surat yang apabila kalau sudah ditandatangani berarti munculnya di sini ya. Kemudian di sini gelang. Nah, ini yang paling penting. Gelang ini staf registrasi juga harus memperhatikan ini ya. Caranya tadi ya, kita klik di sini, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi dari awal ya. Nah, klik IGD untuk melihat gelangnya kan. Klik nama pasien, klik detail ya. Klik gelang ya. Nah, ini kan gelangnya belum ada nih. Nah, kita bisa ciptakan ya. Paramedis bisa ciptakan gelang, langsung klik aja. Siapa aja bisa klik kok. Jadi ini karena ini nggak terlalu ini, jadi kalau belum ada gelang ya langsung diklik aja ya. Paramedis siapa saja yang bukan ruangan IGD juga pun dapat klik ciptakan gelang ya, karena dia kan otomatis sudah pasien IGD dan wajib dia memiliki gelang. Begitu juga pun pasien yang inap ya, dia wajib juga memiliki gelang. Jadi tinggal kita ciptakan gelang, klik aja yang tombol ciptakan gelang ya. Di sini kan ada keterangan, rupanya gelang pasien belum ada. Klik tombol ciptakan untuk membuat gelang pasien. Tinggal ciptakan, ya. Jadi gelang itu bisa diciptakan oleh seluruh paramedis yang ada di rumah sakit, yang terdaftar, akunnya terdaftar di dalam aplikasi. Nah, dengan demikian gelang sudah tercipta atas nama Yuni Melati, umur 20 tahun, perempuan, nomor rekam medis sekian, nomor di sini juga ada IHS number sekian, nama ibu kandung ini ya. Jadi dan ini bisa di-download, kemudian di-print dan dipasangkan ke pasien ya. Dan dipasangkan ke pasien. Tinggal klik tombol download ini aja. Langsung dia terdownload ya secara otomatis ya. Ini dia sudah terdownload dan kita bisa melihat gelang pasiennya di sini ya. Kita bisa melihat gelang pasiennya di sini. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke pemeriksaan ya. Ini tadi sekilas bagaimana kami menjelaskan kepada Bapak Ibu untuk tentang detail pasien ya, tentang detail pasien. Ini yang tadi gelangnya, saya close saja. Oke. Nah, kita mulai pemeriksaan ya. Jadi di sini kita langsung menuju ke ruangan IGD ini ya, ruangan IGD. Kemudian kita langsung klik tombol perawat ya. Ini mulai periksa nih. Kita klik tombol perawat yang ada ikon tanda tambah, kita klik ya. Kita klik, ya. Nah, langsung di sini kan ada data umum, input rekam medis, layanan medis, biaya pasien, data rekam medis, dan aksi ya. Saya kira ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, jadi tombol-tombol ini saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, jadi Bapak Ibu silakan merujuk pada video-video sebelumnya ya. Lanjut ya. Untuk mau melakukan pemeriksaan kepada pasien dan melakukan input rekam medis kepada pasien, paramedis langsung klik tombol input rekam medis yang ada di sini ya. Input rekam medis ya. Nah, di sini ada tombol triase, asesmen, pemeriksaan, penilaian, dan dokumen ya. Triase. Nah, triase ini bisa dilihat langsung, triase ini di sini seperti ini. Kemudian asesmen, ada asesmen awal. Kemudian ada asesmen perawat ya, asesmen keperawatan. Di sini banyak sekali ya. Ada airway, breathing, circulation, disability, exposure, painful, nutrition, eliminasi, psikologi lainnya ya. Jadi airway kita bisa lihat di sini, kemudian breathing kita bisa lihat di sini, circulation kita juga bisa lihat di sini ya. Kemudian disability, exposure, painful atau nyeri ya, nutrition atau gizi ya, eliminasi, sistem eliminasi dalam tubuh. Kemudian psikologi ya, kemudian data lainnya, dan TTD. Jadi TTD di sini setiap paramedis yang melakukan
melakukan pengkajian terhadap asesmen keperawatan IGD ini wajib menandatangani ya secara digital. Jadi klik di sini tanda tangan ya. Kemudian pemeriksaan ya. Di sini ada pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, suhu badan, denyut nadi, pernapasan ya. Kemudian anatomi ada juga di sini pemeriksaan anatomi. Kalau Bapak Ibu diberikan kewenangan oleh dokter DPJP untuk melakukan pemeriksaan, silakan setelah melakukan pemeriksaan silakan mengisi hasilnya di sini ya. Kemudian penunjang ya, data penunjang. Nah, data penunjang ini juga pun ada pemeriksaan darah, urin, EKG, EEG, EMG, dan lain sebagainya. Ada 12 pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan penunjang dalam formulir ini yang bisa diisi. Kemudian penilaian ya. Di penilaian ini ada risiko jatuh, EWS. Risiko jatuh ini juga sendiri terdiri dari tiga sistem ya, 3 skor ya yang kami terapkan di sini. Ada MFS, Sydney Score, dan HDFS ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengisinya. Kemudian ada Early Warning System EWS, terdiri dari NEWS, PEWS, dan MEWS ya. Bisa Bapak Ibu silakan mengisinya. Kemudian ada gizi ya. Ada NRS 2002, MST, PYMS, dan SNAC ya. Ya. Kemudian juga ada Bertel Index ya. Ada Bapak Ibu bisa langsung mengisi Bertel Indexnya di sini. Kemudian Decubitus ya. Decubitus juga Bapak Ibu bisa langsung mengisinya di sini. Ya. Kemudian ada dokumen. Misalkan pasien memiliki dokumen-dokumen lain yang Bapak Ibu perlu menambahkan di dalam data rekam medis pasien, Bapak Ibu bisa foto dokumen tersebut dan menguploadnya di sini ya. Apapun dokumennya ya, yang Bapak Ibu merasa bahwa dokumen itu penting untuk diletakkan di dalam data rekam medis pasien, maka silakan Bapak Ibu foto rekam medis tersebut kemudian upload di dalam sini ya. Kita mulai dari pengisian triase ya, ya. Nah, di triase sini ada skalanya ya. Ada skala prioritasnya ya, mulai dari prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 0 atau 0 prioritas jika dia telah meninggal dunia. Dia death of arrival, meninggal ketika datang ya. Bahasa Inggrisnya gimana itu nanti Bapak Ibu silakan baca saja bagian tahu bahasa Inggris ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal langsung mengisinya ya. Langsung mengisinya. Misalkan saya isi ya. Misalkan saya isi ya. Nah, ini. Nah, neonatus ini kan untuk pasien yang umur 28 tahun ke bawah ya. 28 bulan, 28 hari ya, mohon maaf. Untuk bayi 28 hari ke bawah ya. Nah, misalkan cara pengisiannya ya, misalkan ya, saya isi aja. Kemudian GCS-nya. Kemudian setelah isi jangan lupa skala prioritasnya ya, diisi. Misalkan kan karena saya condongnya ke sini ya, berarti saya isinya skala prioritasnya 1 ya. Kalau di sini ada juga ya boleh diisi ya, yang ini ya. Kemudian skor nyerinya misalkan saya taruh aja ya 7. Fast ya. Metode nyerinya tuh apa? Kemudian lokasi nyeri misalkan kaki tangan. Tekanan darah saya isi aja nih ya. Nah, ini saya isi aja ya. Nanti ini bukan berarti isiannya seperti ini ya. Kemudian di sini setelah itu isi praktisionernya ya, dokter triasenya siapa? Misalkan dokter Sarif ya. Mohon maaf, dokter misalkan Diana ya. Ya, dokter Diana. Kemudian perawat triasenya siapa? Misalkan saya sendiri ya, Fitriani. Ya, Sarif Fitriani ya, nama saya kan. Ya. Nah, kemudian langsung ditambahkan ya, tambahkan tek. Nah, itu berarti kita sudah mengisi formulir triase ya. Dan karena kita juga sudah mengisi skala prioritasnya, dan ini triase kita ya. Ini ya. Ini triase kita. Mau hapus boleh, mau edit langsung boleh ya. Ini formulir editnya ya. Perbarui triase ya. Langsung mau edit juga boleh. Misalkan saya salah, ya tambah lagi. Jangan lupa diklik perbarui ya. Nah, pada saat edit ini juga pun bisa mengganti, misalkan salah dokter ya, tinggal cari dokter lagi yang lain. Tuh. Nah, kemudian saya salah taruh nama, salah taruh perawat, ya tinggal cari perawat aja yang lain, kemudian tinggal ditambahkan, tuh, dan klik perbarui aja langsung ya. Seperti itu ya. Saya rasa seperti itu ya.
Nah, ini tinggal klik perbarui saja langsung. Ya, perbarui. Ya. Dengan demikian tombol triasenya telah kita isi ya. Kita bisa melihat triasenya di sini ya. Triase, ya. Nah, ini kan triasenya kita udah lihat ya. Perawat triase belum terisi ya karena tadi saya hapus ya. Ya. Perawat Yas Fitriani ya. Ya. Mohon maaf, bukan di situ, di edit ya. Nah, Fitriani, Sari Fitriani ya. Ya. Nah, kita sudah bisa melihat triase Sari Fitriani sudah ada di sini ya. Ini dia ya. Perawat triase. Nah, yang mengisi data kan saya ya, practitioner yang menginput data. Berarti nama saya ada di bawah sini ya. Ini agar kita mengetahui bahwa data ini diinput oleh siapa. Ya, jangan-jangan tiba-tiba datanya ada saja. Ya kita nggak tahu ya data ini diisi oleh siapa. Makanya kita taruh di sini juga practitioner yang menginput data ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengisian terhadap, kita kembali lagi di input rekam medis ya. Kita udah lihat ya. Di sini jadi gambarnya kita tidak langsung semua gambar ada di sini ya. Gambar yang menjadi skala prioritas, mohon maaf, bukan gambar ya, warna ya. Warna yang menjadi skala prioritas saja yang ada di sini. Misalkan warna merah, skala prioritas 1 berarti dia ada di sini ya. Kalau tadinya pilihan adalah P2 atau prioritas kedua, maka warna kuning ada di sini. Begitu juga pun P3 ya. Begitu juga pun meninggal, maka warna hitam akan muncul di sini. Kita langsung masuk kepada input rekam medis ya. Input rekam medis. Nah, kita kembali ke input rekam medis ya. Langkah kedua adalah mengisi asesmen ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengisi asesmen awal juga boleh ya, asesmen awal. Misalkan keluhan utama ya, panas tinggi atau jatuh ya, mohon maaf, hipertensi misalkan, hipertensi darah tinggi ya. Tidak ada misalkan ya, tidak ada riwayat alergi, tidak ya. Bisa di sini juga skala nyerinya. Di sini nanti diisi semua saja ya. Skala nyerinya misalkan saya isi 7 aja. Kaki. Ya. Denyut. Penyebab gerak misalkan. Terus menerus misalkan. Nyeri hilang ketika minum obat, istirahat, ubah posisi tidur misalkan ya. Status psikologi cemas. Nah, langsung tambahkan ya, tambahkan ya. Setelah tambahkan jangan lupa tanda tangan ya, sebagai paramedis ya. Berarti Anda sudah tanda tangan ya. Asesmen awal bisa dilihat di sini ya. Ini ya, asesmen awal ya. Kita udah lihatnya di sini ya. Ya. Input rekam medis ya. Kemudian langkah berikutnya kita isi asesmen keperawatan ya. Misalkan airway, saya isi aja ya, bukan berarti pengisiannya seperti ini. Misalkan ya, ya. Kalau ada lainnya tinggal bisa diisi di bawah ya, lainnya apa gitu ya. Nah, misalkan risiko di sini. Setelah itu mengisi tindakannya apa, kolaborasinya apa ya. Nah, kalau ada lainnya silakan diisi ya. Nah, di bawah sini. Kemudian tambahkan ya. Nah, itu kita udah tambahkan airway ya. Kemudian breathing. Ya, kita isi lagi ya. Misalkan frekuensi nafas ya. Tidak teratur misalkan. Jalan nafas misalkan aktual. Kalau ada lainnya silakan ya. Tambahkan. Tadi saya belum mengisi ini ya. Kalau mau edit ya langsung di dalam sini aja ya. Jadi karena misalkan ini kan sudah terisi nih. Kalau mau edit ya langsung edit aja, langsung tambahkan ya. Misalkan bukan ini ya, langsung kita tambahkan. Jadi seperti itu ya. Edit saja langsung mau melakukan perubahan, langsung melakukan perubahan di dalam sini ya. Tadi ini belum ditambahkan, tinggal ditambahkan aja ya. Kolaborasinya apa? Nah, langsung tambahkan ya. Nah, circulation ya. Misalkan ya, tekanan darah ya. Ini isi saja ya.
ya. Kemudian ini misalkan risiko aktual, risiko, kemudian tindakannya apa, diagnosa sudah tahu tindakannya apa. Nah, misalkan ya, iya, terus klik tambahkan, iya. Nah, begitu juga pun seterusnya ya, seterusnya, dan seterusnya ya. Kalau ada lainnya silakan ya diisi di sini ya. Psikologi juga pun begitu ya. Ini sampai di eliminasi, nutrisi, painful, exposure, dan lainnya. Kemudian berikutnya adalah kita klik tanda tangan. Setelah mengisi semua formulir asesmen keperawatan instalasi gawat darurat tadi, pasien gawat darurat tadi, kita jangan lupa tanda tangan ya sebagai paramedis ya. Ya, saya langsung tanda tangan ya. Klik. Nah, itu berarti saya sudah tanda tangan. Untuk melihatnya di sini ya. Asesmen keperawatan IGD ya. Nah, ini yang tadi isian saya ya. Ya. Nah, dan tanda tangan saya sudah ada di bawah ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ya, input rekam medis lainnya juga kita lanjut pemeriksaan ya. Kalau ada darah silakan diisi. Tanda-tanda vital. Jadi sebenarnya di asesmen triase juga ada tanda-tanda vital ya. Di sini asesmen juga ada, di triase juga ada. Tapi kami sengaja menghadirkan tanda-tanda vital, pemeriksaan tanda-tanda vital atau vital sign atau sign ini. Tanda-tanda vital ini dalam formulir tersendiri karena menjaga kemungkinan jangan sampai ada terjadi kondisi tertentu atau dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, dokter meminta kepada para medis untuk coba melakukan tes tanda-tanda vital ya, pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien tersebut. Nah, dan itu tidak bisa diisi dalam formulir triase dan asesmen misalkan. Makanya itu kita siapkan formulir tanda-tanda vital secara terpisah juga di sini untuk mengisi formulir ini apabila pemeriksaan itu dilakukan oleh para medis maupun staf medis secara dinamis ya. Apabila dilakukan secara tak terduga begitu, misalkan dalam kondisi tertentu tiba-tiba lakukan lagi pemeriksaan tanda-tanda vital, maka diisi di sini saja ya, supaya pasien itu memiliki rekam medis yang jelas bahwa pada jam sekian dan sekian para medis dan staf medis juga ternyata melakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda vital pasien tersebut dan hasilnya seperti ini, dan ini bisa menjadi acuan bagi para medis setelah melakukan shift mungkin, atau dokter setelahnya setelah melakukan shift atau tugas untuk menjaga pasien seperti itu, untuk melakukan perawatan kepada pasien. Dan ini juga agar data pasien memiliki rekam medis yang intinya tidak ada satu tindakan pemeriksaan pun yang terlewati untuk direkam data medisnya seperti itu. Jadi setiap tindakan dilakukan oleh para medis maupun medis, dokter maupun para medis, termasuk pada pemeriksaan tanda-tanda vital, itu tetap diisi dalam formulir yang kami siapkan di sini ya, seperti itu. Jadi ini sebagai langkah agar sebagai salah satu langkah supaya pasien memiliki data rekam medis yang lengkap ya. Jadi bisa diisi juga ya, yang ini bisa diisi juga. Setiap pengisian jangan lupa tambahkan ya. Kemudian anatomi, kemudian penunjang ya. Seperti itu. Kemudian penilaian ya. Penilaian. Nah, di sini saya sudah bilang ada risiko jatuh, EWS, gizi, Bartel Index ya. Risiko jatuh kita langsung bisa ngisi saja ya, MFS. Misalkan kita langsung klik aja ya. Klik dan langsung kita tambahkan ya. Itu berarti sudah tambah. Untuk melihat hasil bisa melihatnya di sini ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Kemudian EWS, Early Warning System, mau pakai metode apa? News misalkan ya. Ya, langsung kita isi aja ya. Kita isi aja langsung. Ya. Langsung ditambahkan. Ya. Kemudian gizi. Ya, kita boleh juga langsung isi NRS, misalkan kita isi NRS 2002 aja ya. Ya. Tambahkan, kembali lagi di bawah. Misalkan
ini tambahkan, kemudian ini tambahkan lagi. Ya, kita bisa melihat hasilnya di sini ya. Ya, seperti itu. Ya, sudah ada dengan praktisionernya, waktu screening praktisioner, waktu sini praktisionernya sudah ada juga. Kemudian setelah itu Bartel Index. Ya, EWS ini misalkan kita mau ngisi lagi ya, kita bisa ngisi lagi. Nah, kita bisa isi lagi ya. Tinggal ditambahkan aja terus. Nanti bentar kita lihat hasilnya. Ya. Iya, kita tambahkan lagi ya. Kemudian gizi yang tadi sudah Bartel Index ya. Kita bisa langsung ya tambahkan lagi. Ya, ditambahkan lagi. Iya. Iya. Nah, di kondisi ADL ini, Bartel Index ini, di Bartel Index ini, di sini kita harus mengisi terakhir ya, kondisi ADL-nya nih pada saat kapan? Sekarang saat masuk rumah sakit atau sebelum masuk rumah sakit? Misalkan saya langsung isi sebelum masuk rumah sakit ya. Iya. Kemudian dalam beberapa menit berikutnya saya isi lagi untuk kondisi waktu sekarang ya, saat masuk rumah sakit ya. Iya, misalkan. Iya. Nah, dan mungkin dalam kondisi tertentu lagi saya isi sekarang supaya kita bisa melihat grafiknya. Tek, iya. Jadi bisa diisi seperti itu ya. Hasilnya bisa dilihat di sini. Dan ini bisa dilihat ya. Decubitus Braden score. Kita ambil skala Braden score saja ya. Tambahkan. Tambahkan ya. Nah, dokumen lain kalau ada silakan. Jadi pemeriksaannya seperti itu ya. Saya pikir kita telah berada di ujung pemeriksaan. Data rekam medis untuk pemeriksaannya semua bisa dilihat di sini. Biografi pasien, ringkasan pasien pulang ada di sini. Ini karena dokter belum melakukan pemeriksaan ya. Dan ini juga dokter belum melakukan pemeriksaan. Kemudian triasenya sudah ada di sini. Ya, asesmennya ada asesmen awal IGD. Ya. Kemudian ada asesmen keperawatan IGD. Kemudian ada asesmen medis. Ini belum ada karena dokter DPJP yang nanti harus mengisi ini ya. Kemudian penilaiannya risiko jatuh sudah ada di sini. Kemudian EWS-nya juga sudah ada di sini. Ya. Kemudian gizi juga sudah ada di sini. Kemudian Bartel Index juga sudah ada di sini. Dan Decubitus juga sudah ada di sini ya. Nah, kita bisa melihat grafik ya, grafik ini. Grafik risiko jatuh yang tadi yang kita nilai, dia ada di angka sini ya, di grafiknya. Kemudian grafik EWS newsnya ya. Nah, ini dokter bisa melihat ya, bahwa EWS ini dia naik, kondisinya dia makin naik, skornya makin naik apa makin turun, dan kita bisa melihat tanggal skornya di sini ya, seperti itu. Kemudian gizi juga pun begitu ya, ada grafiknya di sini. Kemudian Bartel Index juga kita bisa melihat pada saat dia masuk rumah sakit. Sebelum dia masuk rumah sakit, Bartel Indeksnya berapa? Saat dia masuk rumah sakit, Bartel Indeksnya berapa? Kemudian hari-hari selanjutnya di dalam rumah sakit, Bartel Indeksnya berapa? Nah, kita bisa melihat grafiknya di sini ya. Dokter juga bisa melihat grafiknya di sini. Dan grafik ini untuk mengambil tujuannya untuk menganalisis data pasien untuk mengambil tindakan selanjutnya. Kemudian grafik Decubitus juga seperti itu ya. Kalau penilaiannya, penilaian gizi dan lainnya sebagainya itu dilakukan sebanyak lebih dari satu kali, maka kita bisa melihat grafiknya seperti ini ya. Tapi kalau hanya satu kali, maka dia akan seperti titik saja ya. Dia seperti titik di sini ya. Nah, terakhir aksi ya. Ini data biaya layanan, cuma belum ada biaya layanan yang diinput karena biaya layanan ini biasanya diinput oleh dokter karena dia akan mengisi satu, pertama tindakan dokter, kemudian yang kedua obat-obat, permintaan obat ke apotek. Nah, ini kan yang biasanya mengeluarkan biaya layanan ya, dan ini biasa diisi oleh dokter, maka ini belum ada karena dokter belum melakukan pemeriksaan. Apakah para medis juga bisa menambahkan biaya? Bisa ya, di sini ya, layanan medis. Nah, misalkan ada pemeriksaan sesuatu
atau penggunaan alat-alat kesehatan yang tidak terdapat di dalam tindakan medis maupun di dalam belum terdapat dalam aplikasi, Bapak Ibu bisa langsung mengisi layanan medis tersebut di sini ya. Misalkan penggunaan apa gitu kan, penggunaan alat apa gitu kan. Nah, kemudian harganya, misalkan harganya 70.000, ya langsung diisi di sini. Penggunaan Alkes, saya nggak tahu Alkes apa ya, saya isi aja penggunaan Alkes A, ya langsung diisi di sini ya. Ya, nah mau dihapus juga boleh ya. Ini boleh dilakukan oleh para medis. Nah ini kita sudah bisa melihat layanannya di sini ya. Nanti di sini ada obat-obat yang dipakai, yang digunakan juga semua ada di sini. Jenis tindakan dokter juga semua ada di sini dengan harganya ya. Ya, langkah berikutnya adalah aksi. Ya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan juga. Misalkan pasien ini kan dia pasien umum ya. Dia bukan merupakan pasien asuransi. Sehingga di sini akan ada formulir di mana ajukan asuransi. Karena kita kan nggak tahu ya, pada saat pasien masuk itu adalah pasien umum, kemudian tiba-tiba dia mengurus asuransi, ya kan, dia sedang mengurus asuransi dan misalkan disetujui. Nah, kita harus melakukan validasi datanya ke pihak asuransi. Nah, kita mengirimkan nomornya. Di sini bisa tulis nomor asuransi atau NIK mungkin, ya. Ya, tergantung nomor yang biasa divalidasi oleh asuransi tersebut. Kemudian kita kirim, ya, kirimkan saja langsung ini, kirimkan. Nah, di sini kan ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita bisa langsung tulis nomornya, ya, langsung kita kirim. Tek. Maka secara otomatis pasien ini akan dikirimkan, datanya akan dikirimkan kepada asuransi yang bersangkutan untuk melakukan validasi, ya, untuk melakukan verifikasi apakah pasien ini bisa nggak menggunakan layanan asuransi BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan, ya. Nah, langsung dikirim. Kalau tombol ini, jika misalkan dokter mengatakan, DPJP mengatakan jadikan dia rawat inap, maka silakan para medis menjadikan ini rawat inap, ya. Kemudian kalau misalkan dokter bilang silakan tentukan aja dia ini telah selesai dirawat, berarti telah selesai dirawat ya. Tapi kalau masih dirawat ya klik ya. Selesai dirawat ini maksudnya dia keluar ya, keluar dari rumah sakit. Selesai dirawat bukan berarti dia menuju rawat inap, bukan ya. Dia keluar dari rumah sakit. Ya, kalau menuju rawat inap yang ini ya, tombol yang ini. Ini berarti dia belum selesai dirawat, tapi dia dipindahkan ke rawat inap. Hanya saja status IGD-nya itu dia sudah keluar dari IGD dan sudah dijadikan rawat inap. Nah, ini untuk menentukan DPJP ya. Nah, misalkan ada kebijakan kalian masing-masing, kalian di dalam IGD, di dalam ruang IGD, bahwa tolong tentukan dokter ini sebagai DPJP. Ya silakan para medis bisa menentukan dokter di sini sebagai DPJP ya. Misalkan saya tentukan dokter Joni atau Isra Namal sebagai DPJP ya. Langsung kita tentukan ya. Seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.